Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya yang sederhana ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah tips cara membakar sate dengan gampang dan dengan cara yang baik dan yang benar. Oke, disclaimer dulu, cara yang saya akan bagikan kali ini adalah cara saya sendiri ya teman-teman. Dan mohon maaf kalau seumpamanya ada kesalahan atau tidak sama dengan cara-cara teman-teman yang tukang sate yang lainnya. Dan ini adalah murni cara saya sendiri. Oke, langsung saja kita ke topik pembahasannya. Oke, pertama-tama seperti biasa, di sini saya sudah menyediakan atau menyiapkan sate mentah ya teman-teman. Ini langsung sate mentah, tidak direbus dulu atau dimasak dulu ya teman-teman. Pure sate mentah ini. Biasanya teman-teman yang ada di daerah lain itu biasanya satenya itu direbus dulu lalu dibakar. Kalau ini khas Madura ya teman-teman. Ini langsung mentah. Kenapa? Karena lemaknya dia tidak akan hilang kalau langsung dibakar mentah seperti ini. Tapi kalau dia direbus dulu, maka lemaknya itu atau aromanya itu akan hilang ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan 3 bagian sate ya teman-teman. 3 bagian daging maksudnya teman-teman. Yang pertama di sini seperti yang saya sudah jelaskan di video sebelumnya, di video cara menusuk sate. Ini ya di bagian yang pertama atau di bagian yang bawah ini adalah daging, dan yang di bagian tengah ini adalah gajah atau kulit. Di bagian atasnya juga sebagai penahannya daging yang agak panjang. Nah, bagi teman-teman yang belum mengerti atau belum tahu caranya mengiris atau menusuk sate, saya sudah upload videonya ya. Cek aja video saya sebelumnya teman-teman. Oke, kita lanjut lagi ke pembahasannya. Nah, di sini saya menggunakan sate mentah, langsung kita bumbuin. Nah, di sini bumbunya teman-teman. Oke. Dan di sini kalau ada minyaknya seperti ini teman-teman. Ini biasanya kalau bumbu sate itu kalau matangnya itu pas, itu akan ada minyaknya. Dan kadang-kadang minyaknya itu bisa lebih banyak daripada ini. Ini usahakan jangan sampai ikut ke satenya ini, karena dia akan menimbulkan asap yang sangat banyak, dan asapnya itu pure bukan dari satenya tapi dari minyaknya, dan satenya nanti rasanya akan berbeda, akan rasanya seperti asap gitu ya teman-teman kalau ininya tidak dibuang. Oke, mungkin ada teman-teman juga yang lain yang kalau dibumbuin itu pakai minyak. Kalau saya enggak ya teman-teman, ini murni cara saya teman-teman. Karena kenapa? Kalau menurut saya ini murni menurut saya teman-teman. Karena kalau dia dipakai minyak nanti dia atau bumbunya itu tidak akan mengikat ke satenya, atau satenya tidak akan mengikat ke bumbunya, dan dia akan licin. Nah, seperti ini teman-teman. Kita singkirin dulu minyaknya. Lalu kita tuangkan ke sini. Nah, untuk pertamanya ini bumbunya jangan langsung banyak ya teman-teman. Karena untuk pertama kalinya ini hanya untuk setengah matang ya teman-teman. Untuk bakaran kedua atau kedua kalinya nanti kita akan bumbui kembali. Oke, untuk kecapnya di sini saya menggunakan kecap bobo ya teman-teman. Terserah kalian mau pakai kecap apa aja, yang penting harganya tidak terlalu murah. Kenapa? Karena biasanya kalau kecap yang terlalu murah itu rasanya itu akan pahit ya teman-teman. Nah, ini harganya sekitar 13.000 sampai 15.000 tergantung daerah atau toko yang kalian beli. Kecap bobo ya teman-teman, rasanya lumayan. Ini kita langsung tuangkan ke sini ya nanti. Nah, untuk kecap pembakarannya sama kecap bumbunya ini beda ya teman-teman. Kalau untuk pembakarannya ini seperti yang saya bilang tadi, saya menggunakan kecap bobo. Dan untuk kecap bumbunya di sini saya menggunakan kecap bango teman-teman. Saya tuangkan ke sini kecap bangonya. Ini untuk bumbunya. Kalau nanti saya ada yang beli itu saya pakaiin ke bumbunya lalu diaduk seperti itu. Saya pakainya kecap bango, jadi berbeda ya teman-teman. Ini jangan dikasih ke bumbunya, dan ini jangan dikasih ke satenya. Karena kalau ini dikasih ke satenya untuk pembakaran, ya kalian rugi nantinya. Karena ini harganya cukup mahal ya teman-teman.
Oke, kita lanjutkan saja menuangkan kecapnya teman-teman. Seperti ini. Oke. Seperti yang saya bilang tadi, untuk pertama kalinya atau untuk pertamanya, bumbunya jangan terlalu banyak. Usahakan kecapnya aja yang agak banyakin. Lalu diaduk. Ini asli bumbu sama kecap aja, tidak pakai yang lain teman-teman. Kalau dirasa sudah merata, kita langsung saja bakar. Oke teman-teman, untuk pembakaran kali ini saya tidak bisa menggunakan kipas manual atau kipas tangan seperti ini karena yang satunya megang kamera. Jadi saya akan memanfaatkan kipas angin seperti ini. Biasanya kipas angin ini hanya untuk membantu agar apinya lebih besar ya teman-teman, atau arangnya itu lebih hidup agar cepat matangnya. Biasanya saya menggunakan kipas tangan, kipas manual seperti biasa. Oke teman-teman, seperti yang saya bilang tadi di awal, ini hanya untuk setengah matang ya teman-teman. Jadi saya tidak akan membakarnya sampai matang, jangan sampai kering ya teman-teman. Usahakan setengah matang aja sudah cukup, agar nantinya kalau dibumbuin dia bisa mengikat ke bumbunya dan satenya akan terlihat lebih gendut. Dan dijamin tidak akan mengkerut teman-teman. Kita bakar setengah matang aja. Oke, mungkin ini sudah cukup ya teman-teman, sudah setengah matang sepertinya. Kita langsung saja bumbuin kembali. Nah, ini sudah setengah matang teman-teman, sudah saya bakar dengan setengah matang tadi. Kita langsung saja pakaiin bumbu. Nah, untuk kedua kalinya ini, khusus untuk kedua kalinya ini, saya tidak memakai kecap kembali ya teman-teman. Saya langsung saja memakai bumbu. Kenapa? Karena agar satenya itu terlihat lebih gendut. Dan diusahakan bumbunya ini jangan terlalu encer ya teman-teman. Usahakan seperti ini saja. Dan juga jangan terlalu kental. Dan jangan lupa minyaknya jangan sampai ikut. Itu ada minyaknya dikit-dikit, jangan sampai ikut ya teman-teman. Karena satenya tidak akan mengikat bumbunya kalau dia ada minyaknya. Nah, seperti ini. Ya, setengah matangnya seperti ini, dan kalau dibumbuin dia akan mengikat satenya, akan mengikat bumbunya seperti ini. Usahakan agar lebih banyak. Nah, seperti ini. Kalau ini nanti dibakar, dia akan mengikat bumbunya dan akan terlihat lebih gendut dan tidak akan mengkerut ya teman-teman. Dan seumpamanya nanti kalian arangnya atau apinya itu terlalu besar dan juga kipasnya terlalu kencang, itu meminimalisir resiko untuk satenya gosong teman-teman. Kalau bumbunya itu banyak seperti ini, kita aduk-aduk kembali. Ini tanpa kecap ya teman-teman untuk kedua kalinya, dan ini akan langsung saya bakar langsung matang. Dia mulai terlihat lebih gendut untuk satenya karena dia mengikat bumbu. Oke, kita langsung saja bakar sampai matang. Oke, untuk teman-teman yang bertanya, Bang, pakai arang apa yang bagus untuk sate? Kalau menurut saya, yang paling bagus itu adalah arang batok kelapa ya teman-teman. Tapi di sini untuk arang batok kelapa itu sangat susah dicari teman-teman. Dulu saya pernah pakai arang batok kelapa dan harganya juga lumayan mahal teman-teman. Jadi untuk alternatifnya saya menggunakan arang kayu. Dan untuk arang kayu ini biasanya ada dua jenis ya teman-teman. Ada yang bagus, itu harganya jauh lebih mahal daripada yang biasa, dan dia tidak mudah habis ya teman-teman untuk dibakar. Saya tidak tahu jenis kayunya apa yang dibakar, tapi itu katanya yang lebih bagus. Dan untuk sate Madura atau untuk pembakaran sate itu berbeda ya teman-teman sama arang yang biasanya dijual di
di toko-toko itu biasanya arangnya lebih besar dan tidak bisa muat untuk pelanggangan, untuk pelanggangan sate. Dan mungkin untuk ayam bakar ataupun metek ataupun mie Jawa itu bisa ya teman-teman. Tapi kalau untuk sate, sepengetahuan saya itu tidak bisa teman-teman, karena panggangannya itu tidak muat. Dan saya memesan khusus yang agak kecil-kecil arangnya. Oke, saya tunjukkan arangnya seperti ini teman-teman. Oke, seperti ini teman-teman arangnya. Dia kecil-kecil, tidak seperti arang yang dijual di toko-toko itu. Ini khusus sate ya teman-teman, agar panggangannya itu muat ya teman-teman. Kalau yang besar-besar itu biasanya tidak muat untuk panggangannya, untuk panggangan sate. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembakaran satenya tadi. Kita lihat satenya tidak mengkerut ya teman-teman, dan dia akan lebih gendut. Ini bisa jadi trik untuk teman-teman semuanya yang satenya harganya murah dan satenya kecil-kecil. Gimana caranya agar satenya kalau dibakar itu tidak mengkerut dan tidak lebih kecil dari aslinya? Kalian bisa ikutin cara ini dan dijamin 100% tidak akan kecewa dan akan berhasil ya teman-teman. Saya sudah buktikan. Untuk teman-teman yang belum tahu, saya di sini bukan penjual sate yang baru teman-teman. Ayah saya itu sudah puluhan tahun jualan sate, dan saya ini memang di sini saya tidak puluhan tahun, tapi saya di sini sudah 9 tahun ya teman-teman. 9 tahun kurang lebihnya seperti itu teman-teman, untuk saya jualan sate. Ini cara mengiris sate dan juga resep bumbu sate Madura itu asli turun temurun dari kakek nenek dan juga orang tua saya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah matang ya teman-teman. Kita lihat satenya di sini tidak mengkerut ya teman-teman, dan dia kelihatan lebih gendut. Nah, seperti ini. Dan kelihatannya itu tidak dominasi dengan kecap, tapi seimbang ya teman-teman antara kecap dan bumbunya. Nah, seperti ini. Dia tidak mengkerut ya teman-teman. Masih seperti tadi dan kelihatan lebih gendut. Seperti yang saya bilang tadi, cara ini murni, ini adalah cara saya dan turun temurun dari orang tua saya. Untuk teman-teman di daerah lain yang caranya mungkin berbeda, dan semuanya itu tidak salah dan semuanya itu benar, tergantung posisi kalian ada di mana. Karena beda orang, beda tempat itu biasanya beda resep dan juga beda cara membakar, sampai juga pemilihan arangnya juga itu berbeda, dan juga pemilihan kecapnya juga berbeda. Ada yang biasanya suka itu kecap, bukan kecap bango, dan biasanya kalau di daerah Jakarta itu biasanya itu didominasi dengan kecap korma. Oke, mohon maaf kalau videonya terjeda-jeda ya teman-teman, karena saya tadi ada yang beli sambil melayani. Nah, kita lanjut untuk pembahasan kecapnya. Kalau di Jakarta itu biasanya didominasi oleh kecap korma ya teman-teman untuk sate Madura. Kenapa? Karena memang cocok untuk sate Madura itu pakai kecap korma. Tapi kalau di daerah lain itu biasanya cukup sulit untuk mendapatkan kecap korma, dan harganya juga sekarang lebih tinggi dari biasanya teman-teman, karena banyak yang pakai. Dan alternatif yang saya gunakan di sini adalah memakai kecap bango, dan kalian juga bisa menggunakan kecap lain. Tapi seperti yang saya bilang tadi, jangan menggunakan kecap yang murahan untuk bumbunya. Kalau untuk pembakarannya tidak apa-apa, tapi asalkan di atas 10.000 lebih itu biasanya tidak pahit ya teman-teman. Kan ada juga tuh yang di bawah 10.000, yang biasanya kan ada kecap-kecap abal-abal, yang kecap yang tidak enak itu biasanya
kecapnya pahit ya teman-teman untuk dibakar ke sate dan tidak cocok. Dan kalau dimakan itu satenya juga akan ikut pahit. Dan kalian juga bisa menggunakan kecap merek lain, contohnya seperti kecap ABC ataupun kecap yang lain. Kita pilih kecap yang biasa aja seperti ini, kecap bobo. Kalau di tempat kalian cari aja kecap yang 15 ribuan atau 14 ribuan. Itu biasanya rasanya atau kualitasnya mirip-mirip sama ini ya teman-teman, sama kecap bobo standar rasanya. Nah, kalau untuk kecap bumbunya kalian pakai kecap ini, kecap bango, agar lebih nendang. Oke, sekedar informasi lagi, kalau kalian menusuk sate, usahakan satenya ini di ujungnya itu jangan sampai ujung tusukannya itu jangan sampai lebih ya teman-teman, jangan sampai menusuk ke atas. Karena kenapa? Seperti ini. Saya contohkan. Nah, biasanya kan ada tuh kalau nusuk sate agak lebih seperti ini. Itu kalau kita bungkus nanti ke kertas minyak, contohnya seperti ini, dia akan tembus menusuk ke belakang walaupun kita lapisin dengan kertas putih seperti ini. Itu sepengalaman saya. Oke, mungkin itu saja tips atau trik yang bisa saya bagikan untuk teman-teman semuanya. Dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.